Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Ya, sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Oke. Hari ini kita coba melaksanakan coaching sebentar mengenai supervisi pembelajaran yang nanti Pak Bowo akan laksanakan besok. Ya. Apa yang ingin diharapkan oleh Pak Bowo tentang supervisi besok? Ya, harapan dari saya ini kan supaya nanti dalam mengajar itu saya mendapatkan istilahnya pengalaman baru ya, karena selama ini saya hanya menerapkan model pembelajaran yang saya lakukan itu hanya sendirian. Mungkin dengan adanya coaching ini nanti mungkin akan ada pendapat lah dari orang lain apakah penerapan model pembelajaran yang saya lakukan ini sudah tepat atau belum gitu. Oh, betul ya. Jadi mencoba nantinya ketika pembelajaran apa yang istilahnya ada masukan baru yang diharapkan oleh Pak Oke. Dan kemudian apa yang ingin didapatkan dan nantinya ke depan ada yang harapan lain atau tujuan lain atau apa namanya ingin didapatkan oleh Pak Bowo sendiri nanti di supervisi besok selain tadi yang disebutkan oleh Pak Bowo. Ya, kayaknya sih itu saja sih. Itu aja. Memang kalau untuk yang lain mungkin ke depan nanti ya kalau bisa mungkin bisa ada kolaborasi mungkin di antar guru, karena saya ngajar PKWU mungkin antar guru PKWU gitu ya. Jadi nanti supaya model pembelajarannya itu lebih menarik untuk siswa, karena mungkin biasanya diajar 2 guru ini jadi diajar 2 guru atau lebih gitu. Oke. Kalau saya bisa tahu tujuan pembelajarannya untuk besok apa? Jadi ini materi PKWU sudah masuk ke materi pengolahan ya. Ya, pengolahan di sini adalah pengolahan makanan internasional, makanan khas internasional. Jadi nanti tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui ya, bagaimana perencanaan, terus proses pembuatan dan pemasaran serta membuat kemasan untuk makanan khas internasional itu yang menarik seperti apa? Tujuan pelajaran menarik sekali. Ingin tahu lebih dalam nantinya. Iya boleh. Ya. Untuk supervisi besok kita sepakati saja bagian apa yang bisa atau diinginkan oleh Pak Bowo untuk diobservasi. Iya, ini sebenarnya saya sebelumnya sudah pernah melakukan model pembelajaran ini. Jadi dulu saya pernah melakukan model pembelajaran jigsaw di kelas yang lain. Nah, hari ini atau besok saya rencana ingin pakai model pembelajaran jigsaw juga, cuma di kelas IPA 4 ya, 11 IPA 4. Dan mudah-mudahan nanti ada respon yang positif dari model pembelajaran ini. Apa saja yang disiapkan oleh Pak Bowo untuk pembelajaran besok? Kalau dari segi administrasi jelas ya, dari rancangan pembelajaran, terus kemudian materi, kemudian LKPD untuk siswa, juga nanti ada sedikit penayangan video supaya bisa mematik apa ya istilahnya dasar siswa untuk memulai pembelajaran ini. Terus kemudian juga perlu beberapa alat seperti LCD proyektor, laptop, dan alat tulis, kemudian juga sumber belajar, buku paket dan internet. Jadi untuk persiapannya sudah mantap ini ya. Insya Allah sudah. Ya, kalau menurut Pak Bowo nanti pembelajaran yang ada di kelas, kondisi ideal yang diharapkan oleh Pak Bowo itu seperti apa? Nah, di model pembelajaran jigsaw nanti kan ini ada seperti ada dua kelompok ya, yaitu kelompok awal sama kelompok ahli. Nah, di mana nanti kelompok awal itu adalah kelompok untuk istilahnya nanti meresum hasil diskusi, sedangkan kelompok ahli itu adalah kelompok yang nanti akan membicarakan topik atau submateri yang ingin digali di situ. Nah, kondisi itu yang saya harapkan sih ya harusnya khususnya di kelompok ahli di situ nanti akan terjadi diskusi yang intensif
dari setiap masing-masing anggota kelompok terkait dengan sub materi yang dipelajari. Karena nanti kan ada satu materi utuh, kemudian dibagi bagi sub-sub itu kan. Nah, sub-sub itu akan saya masukkan ke kelompok-kelompok ahli tadi. Nah, harapan saya diskusinya ini bisa berjalan dengan baik. Kalau misalkan nanti semua siswa terlibat aktif, ya otomatis insya Allah tujuan yang awal tadi saya sampaikan mungkin bisa tercapai. Kemudian apakah kalau menurut dari Pak Bowo sendiri nantinya ketika pembelajaran itu apakah dimungkinkan ada hambatan yang muncul? Hambatan pasti ada dalam setiap pembelajaran. Tinggal nanti kita bagaimana cara memanajemen supaya hambatan itu menjadi kecil ya, misalnya tidak terlalu berdampak terhadap pembelajaran. Nah, biasanya memang di sekolah selama saya mengajar di sini itu ya hambatan yang ada memang ada beberapa anak itu yang mungkin terkesan pasif, sehingga dari hasil diskusi itu kurang mendapat apa ya tujuan ya balik atau tujuan yang diharapkan seperti itu. Kemudian kalau ada hambatan seperti itu, solusi apa yang dilakukan oleh Pak Bowo? Ya, kalau solusinya tentu saya sebagai seorang guru ya terus melakukan pendampingan terhadap peserta diskusi. Jika memang ada seorang atau beberapa orang siswa yang pasif dalam kegiatan diskusi, tentu saya akan mendampingi, melakukan pendampingan di dalam kelompok itu supaya nanti yang awalnya siswa itu mungkin jenuh atau pasif di dalam kelompok itu menjadi terpacu lagi untuk mengikuti diskusi itu. Bagus sekali, saya kira solusinya. Jadi solusi yang tadi disampaikan oleh Pak Bowo bahwa pendampingan dari siswa itu ya yang ingin dilaksanakan oleh Pak Bowo dan secara intensif nantinya. Baik, hambatan lain yang bisa muncul atau solusi lain yang bisa disampaikan selain pendampingan Pak Bowo? Kamu selain pendampingan mungkin ya bagaimana cara kita mengarahkan ya, karena memang bagaimana diskusi itu berjalan itu akan tergantung sekali bagaimana kita menyampaikan ke siswa. Ketika siswa itu paham akan arahnya kita berikan saat di awal pembelajaran, tentu mereka akan dengan mudah mengikuti jalannya diskusi itu. Jadi ya memang solusinya itu bukan lebih ke solusi ya, tapi lebih ke apa ya, penyampaian ya, trik ya. Triknya supaya penyampaian di awal itu harus jelas ke siswa. Baik. Ada yang bisa membantu Pak Bowo untuk pembelajaran besok ya sesuai dengan harapannya Pak Bowo? Saya harapkan karena memang dalam pembelajaran ini saya menggunakan beberapa alat ya, tentu ini akan sangat terbantu apabila ada apa istilahnya ya, sumbangsi juga dari mungkin warga Satgas ya, karena memang terkait dengan listrik mungkin karena mungkin di area Polmas ini sangat rentan padam ya, sehingga nanti mungkin kalau terjadi padam tiba-tiba mungkin bisa segera dicarikan solusi dengan penyalaan genset atau lain sebagainya. Tapi yang lain sih insya Allah bisa saya apa ya istilahnya kondisikan sendiri. Ada lagi yang bisa bantu selain Satgas? Ya mungkin nanti dari rekan sejawat Jawa sesama guru PKWU barangkali mungkin nanti ke depan ada yang berkenan untuk kolaborasi dengan saya mungkin akan sangat membantu sekali gitu. Baik Pak Bowo, dari coaching yang kita laksanakan praobservasi kali ini, apa yang bisa Pak Bowo simpulkan setelah kita bicara sederhana santai kayak gini loh? Ya, yang pertama kan ini saya memakai model pembelajaran baru yaitu jigsaw ya. Yang ini akan saya terapkan pada kelas yang memang sebelumnya belum pernah saya gunakan model ini. Jadi harapannya mungkin kalau dengan adanya nanti ya supervisi mungkin akan mendapat ilmu-ilmu baru khususnya nanti dari yang supervisornya dan juga mungkin nanti ada pendamping mungkin terus kemudian ya ke depan
saya harapkan mungkin ya, model pembelajaran ini bisa berjalan efektif itu sesuai dengan tujuan yang sudah disampaikan. Oke. Berarti besok ya, ingin dilaksanakannya besok ya, kalau pembelajaran besok ya. Iya. Baik. Dari yang sampaikan Pak Bu itu saya jadi penasaran besok itu ketika supervisi hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kami tunggu hasilnya besok. Iya. Ya baik, terima. Ada lagi yang mungkin sampaikan Pak Bu? Belum ya, mungkin Sudah saja. Sudah cukup. Oke, terima kasih banyak Pak Bo atas praobservasi kali ini. Mudah-mudahan besok ketika supervisi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perhatian semua, saya buka dulu. Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas atau yang mewakili bisa dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Sebelum mulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Tanggal 10 April. Terakhir ya, 10. Nama dia? Andi, Devi, Putri, Agnes. Cuma satu yang nggak masuk ya. Baik, silakan dipersiapkan dulu bukunya ya, buku tulis maupun buku paket bisa dikeluarkan terlebih dahulu. Kita siap untuk memulai pelajaran. Baik anak-anak, kita akan menyambung sembari menyiapkan buku ya. Kita akan menyambung materi atau pertemuan selanjutnya. Yaitu tentang makanan, usaha makanan internasional ya, makanan internasional. Mungkin kalau kalian cari tahu makanan internasional itu ada apa aja sih? Coba saya tes. Kira-kira di negara Italia ada makanan apa di sana? Sate, pizza, spaghetti. Di Jepang ada apa? Sushi. Iya. Korea. Tteokbokki. Tteokbokki. Apa ya yang tak dapat ya? Di Cina. Dimsum ya. Dan banyak sekali makanan internasional yang sebelumnya di Indonesia itu juga banyak dijumpai ya. Hanya saja mungkin kita masih asing. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas tentang kompetensi dari materi 3 yaitu menganalisis sistem pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati maupun hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki daerah setempat. Jadi kalau misalkan di daerah sini kan daerah pesisir ya, daerah pesisir itu biasanya banyak atau kaya akan bahan berupa ikan-ikanan ya, hasil laut lah pokoknya seafood ya. Nah, jadi maka dari seafood itu mungkin bisa diolah berbagai macam jenis makanan khas internasional kayak misalkan dimsum, kan isinya macam-macam ya. Udang, ada cumi dan lain sebagainya. Yang pernah makan dimsum yang nggak pernah nanti beli ya. Nah, tujuan pembelajaran itu bisa dibaca sendiri ya. Intinya nanti akan kita bahas ini. Nah, baik setelah ini saya akan menayangkan sebuah video. Jadi minta tolong diamati. Dengan baik dan seksama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita mau sharing tentang pengalaman salah seorang pengusaha kebab yang bisa dikatakan sudah sukses lah. Semoga sharing ini bermanfaat dan memotivasi.
tadi kira-kira ada yang bisa komentari nggak dari isi video tadi? Keren. Keren. Ya boleh keren. Dan ada lagi? Mungkin? Motivasi. Motivasi untuk menjadi seorang ustaz. Jadi kalau kita lihat di video tadi itu isinya tentang kebab ya. Yang kita tahu kebab kira-kira makanan khas dari mana? Negara mana? Iya. Tahu semua. Oke. Nah, kira-kira dari makanan Turki masuk ke Indonesia bisa buka sampai 12 outlet. Omsetnya per bulan 12 juta. Bulan enggak ya? PNS aja cuma berapa kan bisa? Paling 7 juta, 6 juta ya. Itu tadi. Ya cuma enak santai gitu kan. Atau bisa dikatakan autopilot itu ya. Kenapa? Kerjanya tadi ya malah yang masak, yang apa kan bukan dia tapi dari karyawan. Tapi masih dapat omset segitu. Kira-kira. Jadi makanan khas internasional ini kan memiliki peluang yang cukup terbuka lebar di Indonesia ya. Tinggal bagaimana saja caranya kita nanti supaya bisa memberikan makanan khas internasional itu yang benar-benar disukai masyarakat yang ada sekitar kita sesuai dengan daerah masing-masing. Baik, tadi saya sudah menginstruksikan untuk dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ini gimana tempat duduknya? Ada yang mau pindah? Atau gini saja? Baik, supaya cepat gini saja ya. Nah, baik. Hari ini saya akan memulai pembelajaran dengan metode kooperatif learning ya. Jadi nanti kita diskusi isinya, yang dimana nanti ada kelompok awal seperti ini. Ya. Nama metodenya adalah atau nama modelnya adalah jigsaw ya. Dimana nanti akan ada kelompok awal sama kelompok ahli. Nah, kelompok awal itu seperti ini sekarang ini ya. Dan nanti yang kedua ada kelompok ahli. Nah, maksudnya gimana? Jadi kelompok awal itu nanti tugasnya adalah merangkum materi yang ada. Ya, jadi nanti ini ada 4 materi dengan tema yang berbeda. Jadi nanti silakan masing-masing untuk memahami dulu isi materinya. Ya, jadi satu kelompok awal ini dipahami dulu isi materinya apa. Kemudian dibuat rangkuman yang singkat saja, nggak usah banyak-banyak, ditulis di kertas ya dan diberi nama kelompok. Kemudian yang kedua nanti ada kelompok ahli. Kelompok ahli itu maksudnya gini. Jadi nanti perwakilan dari kelompok awal silakan menyebar ke 4 kelompok ini. Jadi misalkan nanti Lucy sama Elsa ke kelompok sini, kemudian Ilham sama Putri ke kelompok sini, kemudian selanjutnya siapa sama siapa ke kelompok sana. Dan hanya 1 atau 2 saja yang tinggal di sini untuk menjelaskan yang nanti mungkin ada kelompok yang datang ke sini. Sampai sini paham? Paham. Baik, saya langsung ganti saja ya. Ini yang betul-betul kasihkan yang intinya banyak. Baik, sekarang waktunya saya beri waktu 10 menit untuk memahami materi di kelompok awal sebelum nanti kalian saya instruksikan untuk keliling. Ya, silakan nanti ditentukan siapa yang menjadi ketua tim ahlinya yang nanti akan di tempat untuk menjelaskan ke teman-temannya yang bertanya. Jadi nanti silakan keliling ya.
Ya sudah ya. Baik, sekarang masing-masing kelompok silakan tentukan 1 atau 2 orang untuk berpencar ke kelompok lain dan silakan berdiskusi, catat kesimpulan dari hasil diskusi itu. Ya. Jadi nanti hasil akhirnya semua kelompok ini akan mendapatkan catatan atau resume dari semua materi 4 kelompok ini. Paham ya? Paham. Silakan untuk berpencar. Harus ada yang tinggal ya. Oke, silakan kelompok sini siapa yang mau ini untuk resume. Nyatet ya, tetap ya, nyatet di kertas. Bawa kertas untuk bercatat. Silakan dibagi. Ayo ini biar tetap tim ahlinya saja yang berada di kelompok. Satu, ada yang tetap di kelompok sini untuk menjadi selain saya ngajari lah ya, yang ngajari, yang lainnya keliling mencari catatan hasil kesimpulan dari lain. Silakan. Ayo. Presentasi sebelum saya tunjuk, mungkin ada yang inisiatif ingin maju dan tentu mendapat reward. Adakah kelompok yang ingin maju? Gak usah semua, cukup 2 orang aja. Isi yang mau. Siapa yang mau maju? Adri. Langsung maju ke sini. Kelompok 2 silakan maju. Ya silakan. Ayo. Ayo dipakai. Kan jelaskan ke teman-temannya kira-kira isi dari semua kelompok tadi materinya apa saja sih? Dalam kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan tentang rangkuman dari beberapa kelompok yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eko. Kalau kelompok 1 mengenai pengertian bahan makanan, terus ada definisi makanan. Nah, kemudian
hayati itu berasal dari tumbuhan, contohnya kayak kucing. Kalau bahan makanan hewani itu berasal dari hewan, contohnya kayak daging. Terus jenis bahan makanan itu ada yang kontinental dan ada yang oriental. Kalau yang kontinental itu ciri umumnya sendiri dari Eropa Selatan. Terus memiliki ciri rasa bumbu yang tajam. Terus jadi jenis makanannya itu banyak mengandung rempah-rempah. Contoh makanannya yaitu seperti seafood paella yang berasal dari Spanyol, ikan hari berasal dari Denmark, dan gula yang berasal dari Swedia. Terus jenis makanan oriental. Jenis makanan oriental itu berasal dari benua Asia. Contohnya kayak Turki, Tiongkok, Peking Promulite, Tiongkok, nasi ayam China dari Tiongkok juga. Kalau contoh produk dari daging, kamembert, sosis, sama dendeng. Kalau dari ikan itu contohnya ikan beku, ikan bidang, bandeng asap, bandeng asap. Kalau yang dari telur bidang, asin, telur asin, sama bubuk telur. Macam-macam produk olahan susu. Contoh krim susu yang mengandung lemak. Terus krim pasteurisasi, susu yang dipanaskan 72 derajat. Kalau susu steril, proses sterilisasi dengan membunuh bakteri. Jadi sebenarnya secara umum tadi apa saja yang ada di kelas atau materi yang ada di semua kelompok itu, yang pertama adalah tentang sebenarnya ide dan peluang usaha makanan internasional itu sendiri. Jadi kalau kita amati di Indonesia ini, tentu kalian sering melihat tadi jenis-jenis makan yang sudah disebutkan oleh kelompok tadi itu jual secara bebas di sekitar kita. Hanya saja mungkin kita selama ini tidak memahami bahwa ternyata makanan itu berasal dari luar negeri. Kayak capcay, siapa yang baru paham hal ini kalau dia ternyata masakan dari mana tadi? Korea ya. Dia baru tahu mungkin. Ya. Dan banyak mungkin yang lainnya yang masih belum kita pahami. Oleh karena itu mungkin perlu kita untuk menggali lebih dalam lagi nanti ya di rumah. Misalkan kalian Google sendiri tentang masakan-masakan jenis-jenis masakan luar negeri. Kemudian ada tadi sedikit dibahas tentang masakan kontinental sama oriental. Intinya masakan kontinental itu dari wilayah Eropa. Di sana biasanya memang cara masaknya serba instan. Biasanya ada bumbu-bumbu macam-macam, rempah macam-macam kering gitu ya. Tinggal ambil, selesai. Nah, kalau misalkan kayak buat ayam crispy ya. Ayam crispy itu kan makanan aslinya dari Amerika kan ya. Namanya orang sana. Itu kan semua serba instan, dari mulai tepungnya ya, kemudian bumbu-bumbu tepung itu bumbu kering semua instan ya. Dan kemudian cara masaknya cepat, intinya gitu. Dan rasanya kuat sekali. Dan biasanya masakan kontinental kalau orang-orang Eropa itu membagi masakan menjadi 3 berdasarkan jenis makanannya ya. Pertama ada appetizer ya. Jadi kalau orang di sana itu mau makan itu dibagi menjadi 3 tahapan ya. Diawali dengan appetizer dulu, makanan pembuka. Biasanya ini adalah berupa makanan yang menggugah selera. Bisa berupa makanan segar atau makanan yang manis-manis ya. Kemudian ada main course ya, atau makanan pokok ya, itu yang dimakan ya, makanan beratnya ya. Kemudian ada dessert ya, makanan penutup. Biasanya dessert ini dia itu isinya bisa kayak semacam es krim dan sebagainya gitu ya. Untuk yang dia itu menyegarkan mulut lah ya. Kalau bahasanya kita itu cuci mulut ya. Bisa buah, gitu, salad dan sebagainya. Nah, kemudian sumber daya tadi bahas sumber daya, tentu kita sudah mempelajari sejak kelas 10 bahkan
bahwa sumber daya yang mendasar itu ada 6 MMI ya. Saya rasa masih hafal, dan juga di sini saya tambahkan di sumber daya memang ada beberapa faktor yang mendasari berhasil tidaknya sebuah usaha, yaitu ada faktor alam, faktor manusia, modal, dan produksi. Kalau 4 itu berhasil, insya Allah lainnya juga akan mengikuti. Baik, setelah ini nanti di rumah kalian buka grup WhatsApp ya, grup Prakaya. Nanti saya akan mengirimkan post-test berupa link Google Form. Jadi silakan yang diisi. Soalnya banyak, cuma dikit ya, tentang apakah kalian mampu memahami isi materi hari ini. Kemudian saya harapkan ya untuk tetap semangat belajarnya ya, jangan lupa tugas-tugas yang belum, terutama tugas kerajinan kemarin yang belum buat, saya tunggu ya. Tentu semakin lama kalian mengumpulkan, nilainya semakin turun ya. Jadi jangan lama-lama, kalau bisa dalam minggu ini selesai ya. Baik, waktunya sudah habis ya. Mungkin ada pertanyaan yang disampaikan? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan dikonfirmasi dan barang-barangnya ya, dan dipimpin untuk doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dan hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bowo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik hari ini. Sehat ya? Iya. Baik Pak Bowo, hari ini kita bertemu untuk melaksanakan kegiatan coaching pasca persekusi kemarin. Pembelajarannya sudah kita laksanakan kemarin tentang PKWU ya. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan coaching kegiatan pasca persekusi. Nah, Pak Bowo, dengan coaching ini apa yang diharapkan oleh Pak Bowo? Istilahnya tujuannya kita bicara ini mungkin ada harapan yang disampaikan. Ya, harapannya sih tentu karena kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang disupervisi langsung oleh Pak Firman, ya. Nanti mudah-mudahan dengan metode yang saya kembangkan, kemarin kan saya pakai model pembelajaran digital, ya, mudah-mudahan apakah itu nanti ke depan itu efektif atau tidak. Jadi harapannya bisa ada feedback atau masukan mungkin dari Pak Firman selaku bisa. Ya, harapannya kita bicara tentang pembelajaran kemarin. Iya. Kemudian harapannya nantinya ada feedback atau tapi nanti di akhir mungkin kita Iya. bisa akan juga dari coaching ini. Nah, kalau melihat dan mencermati dari pembelajaran kemarin, Pak Bowo merasa bagaimana setelah melaksanakan perencanaan yang sudah dibuat di dalam ATP-nya, sudah menyiapkan medianya dan menggunakan media kemarin ya, cukup banyak medianya kemarin. Apa yang dirasakan Pak Bowo sendiri tentang pembelajaran yang kemarin? Karena itu model pembelajaran baru digital, khususnya baru saya terapkan ke anak di sini kelas 4 kemarin, dan memang untuk kalau bicara tentang presentasi keberhasilan memang saya rasa masih 80%. Mungkin pertama itu ya. Sehingga mungkin siswa juga kurang terbiasa, sehingga
beberapa tahapan itu ada yang terjadi kendala. Cuma ya alhamdulillah setelah saya beri pembinaan bisa berjalan kembali. Masih awal ya berarti ya? Iya, masih awal. Sebelumnya di kelas lain pernah Di diterapkan kelas lain biasanya ya Pak pakai model-model kooperatif, tapi bukan jigsaw, kayak model lain seperti sekali. Berarti di kelas kemarin itu Nyoba yang saya. melakukan sisa. Iya. Kemarin kalau boleh tahu nih, yang dicermati oleh Pak Bowo, kendala apa ya? Atau yang muncul kemarin? Kendala kalau dari pembelajarannya sendiri memang itu ya apa namanya kemarin kan antar bangkunya kan memang cepet-cepetan ya buru waktu, sehingga mungkin agak sedikit menyulitkan untuk apa namanya perpindahan Ya, mobilisasi perpindahannya. Kemudian dari segi anaknya ketika diskusi memang ada beberapa anak itu yang masih artinya tidak terlibat aktif secara diskusi dan cenderung diam gitu. Akhirnya ya saya beri biasanya kalimat-kalimat pemantik ya alhamdulillah bisa gabung lagi. Terus dari segi itu juga kemarin Sapras kita memang dari Facebookan mungkin ya sehingga menyebabkan suci mati itu. Tapi di awal kayaknya sudah lancar. Alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah poinnya sudah lancar. Cuma ya tinggal apa namanya penutupan saja kok tiba-tiba mati. Oke. Dari kendala ini tadi ada 3 ya, ada persiapan tentang penataan lampu, penataan outlet dari siswa itu, kemudian ada beberapa siswa yang pasif ketika diskusi, dan yang ketiga tentang masalah sampah. Nah dari kendala ini Pak Bowo kemarin yang dilakukan apa ya untuk menyelesaikan ketika pas pembelajaran kan muncul, menyelesaikan harus diatasi. Yang dilakukan Pak Bowo apa? Kalau untuk persiapan mungkin ya kedepannya mungkin saya bisa membagi kelompok lebih kecil lagi, karena kemarin kan satu kelas saya bikin 4 kelompok itu terlalu besar jadwalnya sehingga membuat penataan bangku itu kurang pas ya. Jadi mungkin nanti bisa saya buat kelompok lebih kecil lagi supaya lebih terpisah dan untuk mobilitasnya juga lebih mudah. Terus kemudian untuk pasif tadi mungkin ya harus ada pendampingan ya, khususnya pada beberapa anak itu ya. Mungkin dia tidak terbiasa dengan model pembelajaran seperti ini ya, mungkin dia pemalu atau gimana gitu ya. Cuma ya alhamdulillah kemarin sudah saya beri pendampingan dan akhirnya anaknya mau balik Sudah dilaksanakan kemarin sudah ya? menjalankan belajar. Terus untuk tulis apa sarkas itu sudah saya hubungi ke Pak Sarkas untuk kelistrikan di kelas 4 itu memang bermasalah. Alhamdulillah karena sudah diinspeksi ya, dan mudah-mudahan nanti bisa ada perbaikan. Jadi tidak ada tahapan untuk penyelesaian tadi ya, pas waktu pembelajaran tadi sudah diberikan solusi yang ke depannya. Kalau untuk sahabat memang tidak bisa diatasi langsung, itu kan kita ya. Karena ini berkaitan dengan kelistrikan sahabat kita. Kemudian kalau untuk penataan waktu tadi ini siswa sendiri Iya, siswa sendiri ya. Seperti itu outletnya. Iya, saya ya pokoknya minta silakan bagi kelompok. Langsung cepet-cepetan kan? Jadi ya memang seperti itu hasilnya. Kemudian Pak Bowo, dari pembelajaran kemarin dengan ada kendala, kemudian juga ada solusi. Puas nggak dengan hasilnya? Ya cukup puas. Ya, kalau dikatakan puas banget sih belum. Memang tadi kan masih ada kendala-kendala. Dan harapannya memang di depan itu kendala-kendala itu bisa kita minimalisir gitu supaya kegiatan pembelajaran itu benar-benar mendekati 100% kepuasannya, keberhasilannya gitu. Kemarin pas waktu Pak Pra tadi kan Pak Bowo sudah sampaikan kondisi idealnya ya. Iya. Nah, kalau di persentase dari kondisi ideal itu dengan setelah pembelajaran sudah dilaksanakan tuh berapa persen Pak Bowo? Ya itu tadi di awal saya menyampaikan bahwa memang untuk keberhasilan model digital ini di kelas 4 yang saya katakan kemarin itu masih sekitar 80% gitu. Bagus, apalagi ini masih pertama ya. Sudah Ya 80%. bisa mendekati
Nah, kalau sudah dilaksanakan, boleh dibandingkan dengan kondisi ideal dan sudah dicermati oleh Pak Purwo tadi tentang pembelajarannya dan hasilnya juga, dan sudah diidentifikasi hasilnya. Kedepannya apa nih yang perlu direncanakan, yang bisa direncanakan oleh Pak Purwo untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan? Harapannya ke depan tentu itu tadi ya, kita mungkin sama-sama belajar itu bisa kolaborasi mungkin ya, mungkin satu kali atau dua kali. Biasanya di KW itu kan ada materi apa pembuatan atau praktek ya, praktek. Dan itu kan kalau kita bisa kolaborasikan lebih bagus, seperti halnya pada kurikulum TK project ini kan pada saat pembuatan kemudian proses pemasaran itu kenapa kok nggak sekalian aja satu angkatan itu bisa melaksanakan yang sama angkatan bareng kita buka sekalian, buka apa namanya kayak semacam bazar tapi kan lebih menarik gitu ya. Dan itu nanti perlu komunikasi juga sama kurikulum satgas. Ada lagi mungkin yang bisa direncanakan oleh Pak Purwo? Kemarin sudah dibuka yang mudah-mudahan tadi feedback yang dari keputusannya supaya ada perbaikan yang mungkin saya belum tahu gitu. Untuk pembelajarannya atau metode pembelajarannya ada rencana untuk pembelajaran atau tetap mau mematangkan strategi digital ini? Pengennya sih saya karena ini dilihat dari keberhasilan yang saya kembangkan lagi, mungkin nanti dengan metode dan cara yang berbeda dari awal. Mungkin di awal saya penyampaiannya mungkin masih kaku atau kurang jelas ke siswa, mungkin kedepannya bisa lebih luas lagi sehingga siswa itu menanggapi dengan baik dan bisa mengikuti perintahnya. Jadi menyempurnakan metodenya itu tadi ya? Iya. Sama. Kemarin menggunakan strategi diskusi. Iya. Artinya diskusi drama ada yang juga. Baik, ada 3 yang rencananya dari Pak Purwo tadi untuk setelah melakukan pembelajaran atau supervisi pendidikan pembelajaran kemarin. Siapa yang bisa membantu Pak Purwo untuk melaksanakan perencanaan ini? Ya tentunya guru serumpun ya sama guru KPU, karena kita kan ya perlu diskusi juga untuk apa namanya tujuan pembelajaran siswa nanti supaya satu angkatan itu bisa sama berseragam. Terus kemudian ya, mungkin dengan kurikulum terkait dengan misalnya pembahasan tapi saya kan meminta ada kolaborasi barangkali untuk bisa dibuatkan jam yang sama itu biar bisa pelaksananya bareng-bareng. Terus dengan satgas juga terkait dengan peralatan yang kita pakai kan. Baik, untuk pertanyaan juga tadi berarti yang bisa bantu teman mapel yang sama ya, sejawat yang sama, kemudian sapras, kemudian juga kurikulum tentunya tadi yang sama. Kemudian kapan ini bisa melaksanakan dari rencana ini Pak? Yang ini dilaksanakan kira-kira kapan? Ya harapannya sih semester depan ya, ini kan sudah hampir selesai sebenarnya ini ya. Harapannya semester depan ya dengan tahun pelajaran baru yang mungkin bisa terlaksana. Bisa Ya, mungkin dari teman-teman JKP mungkin bisa membantu gitu, memberikan saran karena kan banyak ilmu dari sana yang mungkin kami di sini belum pernah tahu. Baik. Yang terakhir nih Pak Purwo, apa yang bisa Pak Purwo simpulkan nih? Dan bahkan dari yang kita bicarakan hari ini Pak Purwo tentang titik supervisi yang sudah dilaksanakan. Iya itu tadi untuk kesimpulannya saya merasa pembelajaran yang menjadi salah sudah cukup baik, saja memang perlu diulang ya mungkin pada saat pelaksanaan pertama itu masih mungkin kaku ya karena mungkin anak-anak juga
masih mungkin bingung alurnya seperti apa. Dengan harapan nanti bisa berkelanjutan model yang sama, nanti anak sudah terbiasa dan semakin baik lagi hasilnya. Baik, Pak Bowo, untuk kegiatan intinya saya kira cukup bagus ya. Ada yang ingin disampaikan lagi? Itu kayaknya. Oh iya. Baik, terima kasih banyak Pak Bowo untuk kegiatan supervisi akademisnya yang terkait juga. Iya, yang terakhir tadi berkaitan dengan perencanaannya. Apakah diperkenakan saya memberikan umpan balik untuk supervisi? Sangat boleh. Oke, baik, karena sudah diizinkan ya. Saya memberikan pandangan dari saya sendiri. Kalau untuk pembelajaran kemarin sudah sangat baik sebenarnya, misalnya sudah kalau disampaikan dari Pak Bos sekitar 8% keberhasilannya, saya kira juga beberapa kendala tadi itu mempengaruhi memang. Yang pertama tadi tentang kesiapan penataan bangku sudah benar. Bisa mungkin kita berikan dengan kelompok yang lebih kecil lagi, juga bisa mobilisasi teman-teman yang muternya itu bisa lebih merata, bisa lebih aktif. Kalau kelompok besar, tidak hanya Bapak saja, kadang-kadang saya sendiri pun kalau sudah kelompok besar, pasti anak yang pasif itu pasti akan tetap. Tapi kemarin Pak Bowo sudah memberikan pendampingan, memotivasi siswa yang pasif itu untuk bisa lebih aktif lagi. Itu sudah terlihat. Apalagi juga pembelajaran sudah tersampaikan dengan diskusi kemarin di videonya sudah. Apalagi ketika melihat video lagi, banyak poin-poin yang ada di FPP itu sudah sangat-sangat tersampaikan. Kalau masukan dari saya, sebenarnya kalau untuk pembelajaran ini RPP-nya, untuk rencana pembelajarannya, sebenarnya tiap guru punya RPP masing-masing yang nyaman untuk digunakan ya. Nah, kalau untuk perkembangannya yang sekarang diharapkan sebenarnya pembelajarannya itu menganut pembelajaran berdiferensiasi, sehingga sebenarnya Pak Bowo sudah muncul kan itu, cuman mungkin istilahnya belum muncul ya, belum tahu ya. Baik, diferensi konten kemarin sudah ada, jadi ada buku, ada media video kan sudah digunakan ya, itu kemudian modul, kemudian juga beberapa media kemarin yang sudah sama Pak Bowo, sudah itu sudah diferensi konten. Kemudian proses Jigsaw kemarin ada berceramah ya tentang materinya, ini metode Pascal, kemudian ada proses diskusi mengenai Jigsaw itu yang muter ya antara kelompok ahli, kemudian ada yang ditanya pada kelompok ahli, dan kemudian diskusi lagi. Sebenarnya sudah proses, cuman akan lebih baik bisa dimunculkan dalam RPP-nya, sehingga ketika guru lain, guru PKWU yang lain meminjam RPP-nya Pak Bowo itu sudah jelas sama. Itu sebenarnya masukan dari saya, tapi cukup sangat-sangat bagus sebenarnya. Cuman memang siswanya belum terbiasa, belum terbiasa. Benar, tapi sampaikan juga. Saya setuju dengan rencana Pak Bowo untuk menyempurnakan kembali penggunaan metode strategi Jigsaw tadi. Bisa juga mungkin dengan metode tidak hanya diskusi, mungkin dengan alat kayak kartu, kemudian penggunaan yang bisa lebih optimal. Ya itu aja Pak Bowo yang masukan dari saya. Nanti saya sendiri sebagai guru PKWU juga akan kolaborasi juga. Setuju sekali saya kolaborasi juga, artinya menyamakan tentang materi pembelajaran ataupun tentang proyek-proyek yang kita. Ya, saya juga tunggu itu kerjasama yang nanti. Oke, baik Pak Bowo, ada lagi yang sarankan Pak Bowo? Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Bowo berkenan untuk melaksanakan masalah fantasi kali. Saya juga terima kasih untuk diajak kegiatan ini. Mudah-mudahan hari ke depan bisa memberi manfaat buat saya. Terima kasih banyak. Saya Yuri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.